wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pagi hari ini. Oke, mengingat kemarin materi kita adalah lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Sekarang kita akan beralih bab yang selanjutnya, yaitu pengertian manajemen dan fungsi manajemen. Nah, di sini kenapa sih kalian harus mempelajari materi pengertian manajemen dan fungsi manajemen? Di sini berkaitan sekali dengan bab yang kemarin, yaitu lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Jika kalian ingin menjadi seorang pemimpin, kalian harus mengetahui apa sih manajemen itu, dimana di dalam manajemen itu kita mempunyai beberapa unsur, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Di sini itu sangat berkaitan sekali dengan materi yang sebelumnya. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan metode pembelajaran yang Ibu gunakan pada hari ini, yaitu Student Facilitator and Training Role Playing, di mana Ibu di sini sebagai fasilitator kalian, di mana kalau kalian tidak mengerti materi yang Ibu sampaikan, kalian bisa bertanya kepada Ibu, dan Ibu akan mengarahkan perencanaan pembelajaran. Nanti ada tugas di akhir materi ini. Oke. Ahli, manajemen adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Bisa disimpulkan di sini, sebelum kita melakukan kegiatan, kita harus merencanakan tujuannya. Tujuan apa yang harus kita lakukan ketika kita turun lapangan ataupun dalam suatu usaha. Kita harus mempunyai tujuan. Apakah tujuan ini membantu usaha kita untuk kedepannya atau tidak? Makanya di dalam manajemen ini kita harus mempunyai tujuan supaya kita tahu hal-hal yang harus kita lakukan nantinya di kemudian hari. Pendapat para ahli lain di sini ada manajemen sebagai suatu ilmu dan seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, serta mengawasi tentang manusia dengan bantuan alat-alat dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Nah anak-anak, kalian bisa menyimpulkan apa sih manajemen itu dengan dua yang saya Ibu sampaikan tadi. Kalian bisa mengangan-angan apa sih manajemen itu, seperti itu. Pada materi yang selanjutnya, yaitu fungsi manajemen, Gilbert R. Terry menjelaskan bahwa fungsi manajemen terdiri dari 4, yaitu pertama, yaitu planning, ialah proses dasar manajemen guna menentukan tujuan dan langkah-langkah apa saja yang akan kita gunakan nantinya untuk ke depan. Nah, di sini ada beberapa manfaat dalam planning, ada beberapa manfaat dalam planningan, yaitu pertama, tugas menjadi tepat sasaran, di mana kita tahu apa saja sasaran-sasaran kita, tujuan kita. Contohnya pemasaran. Nah, di tujuan pemasaran kita harus mengenalkan produk kita ke pasar. Jadi konsumen itu tahu apa yang kita jual dan apa yang kita jual, dan kita juga tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Oke. Dan manfaat yang selanjutnya itu meminimalisir kesalahan, yaitu meminimalisir kesalahan di sini, yaitu kita bisa tahu produk yang kita buat, produk yang kita keluarkan itu bermanfaat atau tidak. Nah, jadi kalau semuanya ada kesalahan, bahwasanya produk ini tidak cocok dalam lingkungan yang kita tuju, jadi kita bisa meminimalisir permasalahan itu. Itu adalah contohnya. Kedua, di sini adalah organisasi, yaitu perorganisasian, di mana proses pengelompokan orang-orang ataupun alat-alat, tugas dan tanggung jawab dan wewenang setiap staf. Jadi di sini perorganisasian guna dalam rangka mencapai tujuan yang sama. Bisa diartikan dalam perorganisasian di sini sekumpulan orang yang memiliki rencana ataupun tujuan yang sama dalam bidang yang sama. Oke. Di sini ada beberapa manfaat dalam perorganisasian. Yang pertama di sini adalah pembagian tugas, di mana pembagian tugas ini sangat penting dalam perorganisasian. Kenapa harus dibagikan tugasnya masing-masing, supaya kita bisa tahu apa saja yang
kita lakukan, kita harus fokus dalam penugasan itu sendiri. Oke. Dan yang nomor 2, spesialisasi tugas ini kita akan lebih fokus dalam kita lebih fokus dalam tugasnya kita itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu membantu anggota mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, yaitu kita seumpamanya dalam suatu organisasi ada bidang yang kesulitan, kita sebagai bidang lain bisa membantunya supaya kita lebih berorganisasi, yaitu lebih dalam satu tujuan kan. Jadinya kita harus saling membantu walaupun itu bukan dalam bidangnya kita. Yang poin ketiga yaitu accounting atau pelaksanaan adalah fungsi untuk menggerakkan orang-orang supaya bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, di sini pelaksanaan itu kita itu sebagai pelaksana ataupun sumpahnya kita itu sebagai staf. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh ketua, yaitu kalau sumpahnya kita dalam bidang pemasaran, kita harus bergerak di dalam bidang pemasaran, tidak bergerak dalam bidang produksi. Itu salah. Jadinya kita di sini pelaksanaan yaitu accounting, kita harus tahu di mana kita bekerja, di mana tugas kita yang harus kita lakukan. Oke, di sini ada 3 gaya dalam pelaksanaan kepemimpinan, yaitu yang pertama autoriter, dan kedua demokratis, dan selanjutnya bebas. Nah, masuk ke dalam poin keempat yaitu controlling atau pengawasan. Di sini fungsi pengawasan di sini sebagai tindakan penelitian apakah segala sesuatu yang kita kerjakan itu sesuai dengan tujuan yang kita rencanakan di awal. Nah, di sini juga fungsi pengawasan akan efektif apabila memperhatikan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh karyawan. Nah, kita sebagai pemimpin, kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Kita harus memberikan pengarahan atau pelatihan kepada pegawai kita apabila mereka membuat kesalahan atau berbuat kesalahan. Di sini fungsi pengawasan di sini sebagai tindakan penelitian apakah segala sesuatu yang kita kerjakan itu sesuai dengan tujuan yang kita rencanakan di awal. Nah, di sini juga fungsi pengawasan akan efektif apabila memperhatikan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh karyawan. Nah, kita sebagai pemimpin, kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Kita harus memberikan pengarahan atau pelatihan kepada pegawai kita apabila mereka membuat kesalahan atau berbuat kesalahan. Nah, Ibu sudah menjelaskan pengertian manajemen dan fungsi manajemen itu sendiri. Dari beberapa fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, kalian bisa resapi, bisa kalian pahami bahwasanya di sini manajemen itu sangatlah penting bagi suatu perorganisasian. Nah, di sini Ibu kan sudah menjelaskan ya, Ibu sudah memberikan sedikit contoh supaya kalian bisa paham. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Di sini Ibu akan membuat 5 kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang. Ibu akan memberikan kalian tugas di mana kalian harus mencari pendapat tentang manajemen menurut para ahli ekonomi. Minimal di sini 2, maksimalnya 4. Di satu kelompok itu harus ada. Dan kalian minggu depan harus mempresentasikan pengertian itu sendiri dan apa sih pendapat kalian tentang pengertian. Hanya ini yang bisa Ibu sampaikan karena waktunya sudah mepet sekali. Jadi semoga materi hari ini bisa membuat kalian mempunyai pandangan nantinya ke depan untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak lama-lama lagi Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.